Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Pagi hari ini kita terus merenungkan firman Tuhan. Disciple Learn menyapa teman-teman semua pagi hari ini. Kiranya terus kita bergairah untuk kita mendengarkan Roh Kudus yang berkata-kata di tengah kita pagi ini. Sebelum kita mengawali hari ini saudara, aktivitas kita minta tentu Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapak, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat pagi yang baru. Kiranya terus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu setiap kami Tuhan. Kami rindu sungguh mengalami kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara kudus dengan kami. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah kami. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan di tengah kami. Berbicara Roh Kudus di tengah kami rindu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat itu saya Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bahwa kita untuk tidak memikirkan perkara yang jauh lebih tinggi yang patut kita pikirkan, dikatakan pikirkan pada perkara yang sederhana. Hendaklah kita berpikir begitu rupa dan menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah akan setiap kita. Dan biarlah kita terus memikirkan kepada perkara-perkara yang sederhana, tidak memikirkan dari perkara-perkara yang jauh lebih tinggi yang patut kita pikirkan. Dan temanya pagi ini tentang ini saudara, bahwa hidup dalam ukuran yang tepat. Sekali lagi, hidup dalam ukuran yang tepat. Dan pagi ini bacaan kita sudah di Roma 12, 1-3 dan 16. Saya catat poin-poin saja saudara tentang perikopnya persembahan yang benar. Ayat yang pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan Tuhan ingatkan kembali lagi untuk hidup kita menjadi persembahan di hadapan Tuhan yang berkenan. Dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan biarlah kita lewat hidup kita persembahkan saudara, tubuh kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk karyanya Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan, karena hidup kita adalah ibadah kita yang sejati. Yang kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan biarlah ini kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dikatakan, dan kita terus mengalami pembaruan perubahan secara budi kita, dan kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dikatakan, dan yang sempurna. Dan biarlah ini Roh Kudus memberikan pengertian setiap kita dalam setiap jalan kehidupan kita saudara, untuk kita mengerti terus dalam pembaruan budi kita. Terus Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, apa yang berkenan, apa yang baik dan yang sempurna, itu baru kita alami saudara. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, dikatakan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa, dikatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan biarlah hari-hari ini kita memikirkan hal-hal yang tidak lebih tinggi, dikatakan, yang patut kita pikirkan. Hari-hari ini mungkin ada banyak kekhawatiran, mungkin ada banyak hal-hal yang di luar dari pemikiran kita yang mungkin terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita saudara. Tapi biarlah kita berpikir begitu rupa, dan dikatakan menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita saudara. Dan biarlah hari-hari ini kita terus mengarahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang sederhana, pikiran-pikiran yang dikatakan yang Tuhan ada ukurannya, yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Tuhan tidak akan pernah memberikan
pergumulan dan pergumulan kita, buat pencobaan yang kita alami melebihi dari kekuatan kita, saudara. Dan kita harus sadar itu hari-hari ini, bahwa Tuhan memberikan menurut ukuran iman kita, saudara, masing-masing. Ayat 16, hendaklah kamu saya pikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, dan biarlah hari-hari kita merendahkan diri kita, saudara. Kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu dapat kita lalui karena kekuatannya, bukan karena kekuatan kita. Dan biarlah kita jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang mungkin jauh daripada capaian yang mungkin kita bisa lakukan, tetapi arahkanlah diri pada perkara-perkara yang sederhana, di mana dikatakan jangan menganggap dirimu pandai. Dan poinnya, saudara, di ayat yang ketiga ini menjadi perenungan kita, saudara. Bacaan kita pagi ini dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, dikatakan saya highlight di sini, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan ingatkan sementara saya menyampaikan isi hati Tuhan ini, saudara. Dan kita percaya ini, Filipi 4 ini, saudara, dikatakan yang perlu, yang kita tanamkan setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Dikatakan jadi akhirnya, Filipi 4 ayat 8, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan biarlah kita terus berharap, punya pengharapan yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahwa semua yang baik, semua yang benar, mulia itu, saudara, dikatakan yang suci, yang manis itu Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk damai sejahtera itu terus ada dalam kehidupan kita, saudara, dikatakan. Dan 2 Korintus 10, 12, 13 juga dikatakan 12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengatur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Mereka mungkin percaya dengan kekuatannya, dia mengukur bahwa dikatakan dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Dikatakan dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Firman Tuhan katakan, biarlah hari-hari ini kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, apa yang kita punya, bahkan memegahkan diri dengan apa yang kita punya. Kita merasa bahwa kita mampu untuk kita melaluinya karena kita memiliki sesuatu itu, saudara. Dikatakan alangkah bodohnya mereka. Ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, firman Tuhan katakan, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Bukankah ini sama dengan tadi sudah dikatakan bahwa kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah atas setiap kita. Ada batasan, ada kemampuan yang mungkin Tuhan melihat di setiap kita, ukuran iman kita, saudara, dan Tuhan hargai itu, saudara. Dan kita biarlah tidak melebihi daripada ukuran yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita untuk kita mungkin lalui. Ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas tadi, sekali lagi, saudara, melainkan tetap di batas daerah yang kerja dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Dan biarlah ini kita sadar untuk kita tidak bermegah akan kemampuan kita, akan harta kita, mungkin dikatakan apa yang kita miliki, yang mungkin kita bisa mampu untuk kita memberikan solusi secara pribadi, sudah dikatakan, tapi biarlah itu karena lahir, karena kemampuan dari Tuhan saja. Galatia 6:4-5 juga dikatakan, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Setiap penilaian itu lahirnya dari dalam diri kita sendiri, tapi kita bukan membandingkan dengan orang lain di sekeliling kita, dan bukan kita untuk mengcompare. Seringkali waktu kita mengalami lemah ini, saudara, waktu kita mencoba membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, waktu kita melihat sepertinya
orang lain lebih diberkati daripada kita, sepertinya Tuhan lebih bekerja daripada orang lain daripada kita, saudara. Tapi kita mengucap syukur, ada takaran ukuran iman yang Tuhan sudah karuniakan atas setiap kita. Seberapa mungkin yang Tuhan percayakan buat setiap kita, mari kita bersyukur akan setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita bersyukur akan setiap pekerjaan yang Tuhan telah mungkin berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan makna rohani dikatakan, saudara, ayat yang kelima lagi, dan ayat 65 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri dan tanggungannya sendiri. Dan saya percaya Tuhan berikan segala kapasitasnya, saudara, setiap kita masing-masing pribadi, saudara, dan kita akan tanggung itu di kehidupan kita. Makna rohani dari Roma 12:16 dengan tema hidup dalam ukuran yang tepat. Ada poin-poin, saudara, yang saya siapkan pagi ini. Yang pertama, hidup dalam harmoni. Roma 12:16. Ayat ini menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan orang lain, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Dan biarlah kita ini kerukunan atau setiap sesama orang percaya, bahkan di dalam masyarakat, kita terus tumbuh kembangkan ini, bahwa pentingnya dalam harmoni, hidup dalam harmoni dikatakan dengan orang lain, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Bukan firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati setiap kita yang memiliki kerukunan, dikatakan dalam kerukunan, dalam kesatuan hati Tuhan akan memerintahkan berkatnya setiap kita. Yang kedua adalah tidak memikirkan hal yang tinggi. Ayat ini menekankan bahwa kita tidak boleh melakukan fokus pada hal-hal yang tinggi, yang mungkin jauh daripada jangkauan kita dan kompleks, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang sederhana dan dapat dikelola. Artinya hal yang sederhana yang dapat kita kerjakan hari ini, kita mulai dengan apa yang Tuhan percayakan, yang kita dimampukan untuk dapat melakukannya, kita lakukan itu dengan setia. Sudah dikatakan tetap fokus kepada hal-hal yang sederhana dan dapat kita kerjakan. Yang ketiga adalah tidak menganggap diri sendiri bijak. Jadi penting, saudara, kita bahwa kita perlu Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita mungkin merasa mampu, merasa mungkin kita tahu akan hal itu, tapi biarlah kita sendiri tidak menganggap diri kita sendiri bijak. Ayat ini juga menekankan bahwa kita tidak boleh menganggap diri sendiri bijak dan lebih daripada orang lain dikatakan, tetapi lebih rendah hati dan mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan. Dan biarlah hati yang rendah hati, di mana Tuhan akan bekerja di dalamnya, saudara. Terus kita bergantung, kita bersandar kepada Tuhan saja, dan kita terus mengakui ini, saudara, bahwa setiap kita memiliki keterbatasan. Karena itu kita tidak mungkin jangan sampai untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena masing-masing kita, saudara, Tuhan akan ajar kita seturut dengan ukuran yang iman yang tepat yang dikaruniakan setiap kita. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, poinnya juga, saudara, ada beberapa poin. Yang pertama, kita mungkin belajar membangun hubungan yang harmonis. Dikatakan kita dapat membangun hubungan harmonis dengan orang lain dan menjadi pendengar yang baik. Ini yang penting. Waktu kita menjaga adanya mungkin pertentangan dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita tidak mendengarkan dulu, bukan menjadi pendengar, tapi kita merespon lebih cepat daripada yang seharusnya, dikatakan. Dan biar waktu kita menghubungi harmoni dengan orang lain, kita menjadi pendengar yang baik, memahami perspektif orang, lebih mengutamakan orang daripada kita, dan tidak terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri. Dan ini, saudara, yang penting buat setiap kita, lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan itu yang seringkali boleh terjadi waktu kita membangun satu hubungan yang harmonis dengan orang sesama kita. Yang kedua, mengembangkan kerendahan hati. Kita dapat mengembangkan kerendahan hati dengan mengakui keterbatasan kita sendiri dan tidak menganggap diri sendiri bijak. Dan ini tadi, saudara, bahwa kita perlu mengembangkan kerendahan hati, terus menganggap bahwa orang lain, dikatakan mengakui keterbatasan kita, dan mengembangkan kerendahan hati ini dengan mengakui keterbatasan kita dan tidak menganggap diri sendiri bijak, saudara. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang sederhana. Dikatakan kita dapat fokus terhadap hal-hal yang sederhana dan dapat kita kerjakan atau kita kelola, serta tidak terlalu fokus pada hal-hal yang kompleks, yang jauh daripada mungkin jangkauan kita dan tidak perlu, dikatakan. Dan biarlah kita terus, saya percaya, biarlah damai sejahtera Tuhan terus memerintah dalam kehidupan kita, saudara, karena kita terus mengerjakan, dikatakan kita memikirkan fokus hal-hal yang sederhana.
yang dapat kita kelola, yang dapat kita kerjakan, saudara katakan. Dan keempat, menghindari kesombongan. Kita dapat menghindari kesombongan dengan tidak menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain dan tidak memandang rendah orang lain, dan biarlah ini menjadi terus kerendahan hati itu terus ada dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi orang yang dikatakan menganggap diri sendiri lebih daripada orang lain, tapi kita terus menghargai orang-orang di sekeliling kita atas setiap pendapatnya, mungkin atas setiap kemampuannya. Kita mungkin boleh belajar dari setiap mereka, dan kita tidak sombong, saudara. Kita terus rendah hati atas setiap apapun yang terjadi dalam orang-orang di sekeliling kita, mungkin yang jauh lebih daripada kita mengucap syukur. Yang kelima adalah meningkatkan empati. Ini penting juga, saudara. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan empati dengan memahami perspektif orang lain dan tidak terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri. Kita lebih mengutamakan orang lain, kita lebih mengutamakan lebih dari perspektif orang lain yang kita lihat, dan biarlah kita terus belajar. Seringkali mungkin dengan keberhasilan yang mungkin mereka alami, kita mungkin boleh belajar untuk kita boleh menggali apa yang menjadi kunci-kunci keberhasilan di setiap kehidupan mereka. Dan kita percaya bahwa dalam mengaplikasikan dan Roma 12 ini, saudara, kehidupan kita sehari, kita memiliki hidup yang lebih seimbang, lebih fokus pada hal-hal yang penting, dan lebih menghargai kesederhanaan. Bapak, terima kasih bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih bahwa anugerah-Mu di tengah kami Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan untuk kami boleh hidup dalam ukuran yang tepat. Yang pertama, aplikasi kehidupan kami sehari, kami memiliki hubungan yang harmonis, kami terus menjaga hubungan kami yang harmonis dengan orang lain dengan cara menjadi pendengar yang baik, memahami perspektif orang dan tidak terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan kerendahan hati, kami terus menjaga dan mengembangkan hati, mengakui keterbatasan kami sendiri dan tidak menganggap diri kami sendiri bijak. Dan ketiga, fokus pada hal yang sederhana. Kami dapat fokus kepada hal yang sederhana dan yang kami dapat kelola, serta tidak terlalu fokus kepada hal yang kompleks dan tidak perlu. Yang keempat, menghindari kesombongan. Kami menghindari kesombongan yang tidak menganggap diri kami lebih daripada orang lain dan tidak memandang rendah orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan empati. Kami dapat meningkatkan empati dengan memahami perspektif orang lain dan tidak terlalu fokus kepada diri sendiri. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, taruh dalam roh hati kami sehingga sambil lalu kami boleh dibangun di atasnya. Kami rindu Tuhan untuk kami terus Tuhan untuk kami aplikasikan dengan setiap firman yang kami dengar pagi ini. Kiranya kami dikuatkan Tuhan, kami dibangun Tuhan setiap firman-Mu Tuhan pagi ini. Terus berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan pagi ini. Buat setiap mengalami kebuntuan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami serasa merindukan dengan kerendahan hati Engkau mengulurkan tangan-Mu setiap kami. Sebelum kami melakukan tugas kami, Tuhan memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai, dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, tetap kita menjaga hidup yang dalam ukuran yang tepat, tidak memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang jauh lebih tinggi yang tidak kita bisa kerjakan, tapi kita mengarahkan kepada perkara-perkara sederhana menurut ukuran iman yang Tuhan telah karuniakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Amin, amin.